Ada namanya Mbah Kuswan dan udah punya istri, sebut aja Nimas, dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Nah, mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting, yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Muy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Sekitar jam 9, jam 10-an, rumah mereka tuh diketok. Mbak Nimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang, yang ketemu Mbak Nimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Terus dia ngomong ke si Ratih ini, "Kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana." Udah tuh, dari kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, itu tuh Kuswan ngeliat kalau kakinya hancur, Nat, Moy. Jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang ngeliat. Ya, si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, "Kok bisa gitu ya, Pak?" Ya, Kuswan ngomong, "Itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macem-macem lagi." Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita, maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, "Aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya." Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun. Gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu, dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, "Siapa?" Dari luar, suaranya cowok, Nat, Muy. Dia ngomong, "Permisi, Pak. Saya mau numpang tidur. Saya capek. Ya udah tidur aja di luar." Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi, Nat, Muy. Nggak beberapa lama, Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat, di depan pintu ini bentukannya orang, bajunya lusuh juga, kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja, Nat, Muy, dia capek. Karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Mbak Nimas nanya ke suaminya, "Ini gimana ya, Pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku juga nggak tahan." Mbak Kus ngomong, "Ya kalau nggak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita nggak digangguin terus." Di malam Jumat itu, sekitar jam 11-an malam, dari rumah mereka pergi ke Tanah Kafir itu. Udah, Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu. Mereka taruh makanan-makanannya. Terus Mbak Kuswan bilang, "Permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan." Udah tuh, akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya, yang mereka pikir semua aman, ternyata, Nat, Muy, ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, "Siapa?" Dari luar ada jawaban, "Ratih, Pak." Ratih lagi? Ratih lagi. "Kebetulan, Bah, ini ada yang mau ketemu." "Siapa?" Dari dalam, Bagus ngomong gitu. Ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Ratih ini ada cowok. Dia katanya mau bilang terima kasih ke Bagus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia, Nat, Muy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul. Gue mau cerita tentang kejadian mistis yang ada di Gunung Sumbing. Gue juga baru tahu ternyata Gunung Sumbing itu jadi salah satu gunung yang terkenal angker di Indonesia. Ada satu cowok namanya Aceng. Dia tuh orang Bekasi. Dia ini solo hiking ke Gunung Sumbing. Nah posisinya Aceng ini berputus. Dia galau batu dan akhirnya dia milih lah healingnya itu buat naik gunung. Singkat cerita, akhirnya Aceng ini nyampe di Gunung Sumbing sekitar jam 3 sore. Akhirnya mulai tuh daki.
Dari pos 1 ke pos 2, pos 3 aman-aman aja. Nah pas sampai di pos 3, Acengnya sholat dulu isyaan. Dan pas beres isya, dia mau coba buat tidur di tendanya. Pas dia mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba Aceng tuh dengar ada kayak suara tangisan gitu dari kiri tendanya. Dengar ada suara kayak gitu, Aceng tuh diam dulu. Dia sambil fokus, bener gak yang dia dengerin, dari mana sumber suaranya. Saya pada akhirnya suara tangisan itu makin kenceng. Si Aceng ngecek lah keluar tenda buat ngeliat sambil bawa senter, karena kan gelap udah malam kan. Pas Aceng nyorot senternya ke salah satu sudut yang ada di gunung itu, tiba-tiba dia denger jelas banget ada suara bisikan kayak, jangan digubris, itu setan. Nah suara itu si Aceng tuh nggak tahu dari mana asalnya, karena di pos 3 itu cuma ada dia doang. Anjir, dia di satu pos tidur sendirian malam-malam. Iya. Gokil sih. Nah di situ tuh Aceng kaget banget lah, karena dia ketakutan, nggak pakai pikir panjang. Akhirnya Aceng nih beresin lagi tendanya dan milih buat lanjut lagi jalan ke pos 4. Singkat cerita, Aceng sampailah di pos 4 ini sekitar jam 9-10an malam. Pos 4 ini namanya pos Pestan. Pos tersebut tuh kayak bentukannya dataran luas, dan pasti tuh banyakan orang-orang kalau misalnya bermalam di pos 4 tuh ya pasti tepatnya di situ. Nah tapi di malam itu tuh cuma ada 2 tenda doang, termasuk Aceng. Udah tuh dia juga ngerasa safety karena dia akhirnya nggak sendirian. Ada 1 tenda lagi, akhirnya dia bangun tuh tendanya. Beres ngebangun tendanya, dia mau nyoba tidur karena dia ngerasa kayak, yaudah ini waktu udah gue tidur dan ada orang lain kok, jadi dia aman. Pas Aceng lagi nyoba tidur, dia tuh ngerasa kayak gelisah gitu loh, kayak tidur baru nyawanya hilang dikit kebangun. Pokoknya resah lah tidurnya dia. Kenapa dia ngerasa kayak gitu? Karena Aceng tuh denger nah di luar tendanya dia tuh kayak ada suara benda gerak gitu, kayak gitu. Nah dia denger lama, dia merhatiin lagi suaranya, dan ternyata bener, dia nggak salah denger. Ngecek lah, si Aceng ini keluar. Pas Aceng buka tendanya, dia keluar, dia ngeliat di depan tendanya persis tuh ada ular gede banget ngelilingin tendanya dia. Di situ tuh dia langsung takut banget, dia langsung masuk lah ke tendanya lagi. Aceng nunggu tuh hampir 1 jaman lebih. Dia mau ngecek lah kayak si ular ini masih ada apa enggak, karena takutnya kalau misalnya masih ada ya nyawa dia terancam gitu kan. Udah tuh dia buka tendanya pelan-pelan. Pas dia buka tendanya, tiba-tiba Nat, di depan dia persis ada kuntilanak terbang yang berusaha masuk ke dalam tendanya Aceng. Jadi kayak dia tuh papasan sama kuntilanak yang lagi terbang ke arah dia gitu loh. Di situ tuh Aceng shock banget dan akhirnya dia black out. Ada 1 keluarga yang datang ke Sumatera Barat buat rekreasi. Mereka ini pergi ke sana sekitar tahun 2005-an. Ada 2 anak, cewek namanya Viani umur 19 tahun, adiknya cowok umur 10 tahun dan 2 orang tuanya. Bokapnya Viani ini ngajakin ke Lubang Jepang, atau juga bisa disebut Goa Jepang lah di Bukit Tinggi itu. Viani ini sama adiknya semangat lah karena dia tahu tuh ceritanya di Lubang Jepang nih serem lah dulunya, kayak ada historikalnya tuh mengerikan lah di sana tuh. Singkat cerita berangkatlah mereka siang jam 1-an siang. Pas sampai sana mereka excited banget lah. Dijelasin lah sama tour guide-nya kayak yang ngebuat Lubang Jepang ini orang-orang Jepang mempekerjakan orang-orang yang ada di Jawa, Kalimantan sama Sulawesi. Jadi kayak rumusannya di sini tuh berasa banget lah. Salah satunya ya adanya ini Lubang Jepang ini. Pas makin masuk ke dalam lubangnya, si Vian itu ngerasa kayak hawanya tuh makin dalam makin dingin. Dinginnya tuh bukan kayak dingin emang adem gitu, bukan, tapi kayak dingin merinding mencekam gitu lebih. Nah, ya tapi Vianney diem aja lah pas dia ngerasa kayak gitu, karena emang basicnya dia bisa ngerasain makhluk halus. Cuman selama 19 tahun dia hidup, dia belum pernah ngelihat makhluk halus sama sekali. Nah si tour guide tiba-tiba ngomong, di sini ada yang bisa ngelihat atau ngerasain makhluk halus gitu nggak? Kalau iya pasti berasa banget, banyak banget kan gitu. Nah pas di bagian dapur itu tiba-tiba Vianney tuh diem doang, kayak ngeliatin ke arah dalam ruangan itu doang gitu. Dan ternyata pas dia lagi bengong, keluarga itu udah jalan duluan. Vianney tuh cuma bengong aja ngeliatin ke dalam dapurnya. Terus tiba-tiba adanya Vianney tuh nyamper, langsung narik lah dan ngomong kayak, "Kak ngapain kak, ayo udah pada jalan." Gitu. Akhirnya kayak Vianney sadar dan dia jalan, lanjut lah. Vianney tuh ngerasa kayak ada yang teriak-teriak gitu Nat dari belakangnya. Tapi pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat bukan teriakan dari gerombolan orang-orang di belakang Vianney. Dia jalan lah dan akhirnya dia keluar dari lubang Jepang ini. Singkat cerita, pas di mobil, Vianney ini ngomong ke orang tua dan adiknya. Dia ceritalah, pas dia di depan dapur itu, Vianney tuh ngeliat kayak banyak banget potongan-potongan tubuh manusia gitu Nat. Ada tangan doang, ada 2 kaki doang jalan, tapi cuma dari pinggang ke bawah.
Atasnya nggak ada, jadi badannya tuh nggak ada. Tapi potongannya bergerak, Moy. Potongannya bergerak, Bi. Terus yang lebih parahnya lagi tuh Vianney ngeliat kayak ada 1-2 kepala tuh melayang gitu aja di dalam dapur ini. Terus tuh Vianney tuh bilang kayak dia tuh ngeliat banyak banget lah makhluk-makhluk halus di dalam dapur ini. Akhirnya singkat cerita, Vianney keluarga sampai hotel. Orang tuanya Vianney ini pesen 2 kamar. Vianney tidur sendiri, orang tuanya sama adiknya tidur di kamar satunya lagi. Vianney sholat maghrib lah dan berdoa. Pas udah selesai sholat, udah selesai berdoa, dia beberes tuh. Tapi baru banget si Vianney tuh narik mukenahnya ke depan. Jadi mukanya tuh ketutupan sama mukenah kan. Kayak dia tuh ngeliat siluet dari depan dia tuh, bayangan kepala orang persis banget nempel di depan mukanya Vianney. Tapi cuman siluet doang gitu, Bi, Nat. Vianney langsung buru-buru lah balikin mukanya, narik lagi tuh ke atas. Pas dia ngeliat nggak ada apa-apa. Untuk kedua kalinya, pas dia lagi narik mukenahnya ke depan, Vianney tuh lagi-lagi ngerasa di depan dia tuh kayak ada bayangan lagi gitu, Bi, Nat. Tapi sekarang nggak cuma kepala, tapi ada tangannya. Jadi kayak ada tangan dan kepala mau nyengkrem kepalanya si Vianney ini. Di situ buru-buru lah Vianney tuh narik mukenahnya buat ngelepasin dari badannya. Pas udah dia ngebuka mukenahnya, dia ngeliat di depan dia, alhamdulillah nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Udahlah di situ karena Vianney udah rada panik, takut juga. Dia langsung ke kasur dan ngidupin TV. Sampai sekitar jam 8-an malam, Vianney udah mulai ngantuk-ngantuk tuh. Akhirnya dia ketiduran dengan TV tuh masih keadaannya tuh nyala dan volumenya gede. Tapi pas di tengah Vianney tidur, tiba-tiba dia kebangun karena dia denger kayak ada suara orang mencet-mencet remote. Dan suara TV itu jadi kayak keganti-ganti gitu loh, seret, seret, seret gitu loh. Nah karena rada-rada berisik gitu, Vianney tuh tiba-tiba kebangun lah. Dan pas dia melekin matanya, tiba-tiba TV itu mati, krek gitu. Dan gak gitu lama, tiba-tiba TV ini hidup lagi sendiri, seret gitu, nyala lagi tuh TV-nya tuh. Vianney kaget banget lah. Dia langsung buru-buru nyari remote di kasur, nggak ada. Dia jalan ke depan, ke pojok kanan depan TV-nya itu nggak ada juga. Dan pas dia lagi nyari-nyari remote-nya, dia denger di pojok samping kiri kasurnya itu kayak ada sesuatu yang gerak-gerak gitu, Binat. Kayak drok, drok, kayak ada aktivitas lah di situ. Dia denger kayak gitu, refleks, Vianney langsung nengok lah ke arah kursi. Dan pas dia nengok ke kursi, ternyata Nat, ada orang duduk di atas kursi itu sambil megangin remote dan pencet-pencet remote-nya itu. Ya, anjrit. Sosok itu tuh cowok, hitam, bajunya kayak compang-camping udah belel gitu. Dan lebih ngerinya lagi, sosok cowok bapak-bapak ini cuman badan ke atas doang. Jadi pinggang ke bawah tuh nggak ada. Wow. Cerita ini kejadian di daerah Jakarta. Dan gue dapet cerita ini dari temen gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu, Nat, Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok nggak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di satu malam dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh. Terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa. Dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Kong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngelihat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah besokannya lagi, bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah
di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada 2, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam, bokapnya Indra. Nangkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Ngkong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, "Bang, minta rokok." Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy itu Mbak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini nggak bisa gerak sama sekali, bener-bener kaki tuh nggak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia di situ merem aja, dimerem, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya nggak lama Mbak Siti ini hilang, hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngelihat keguling yang dipeluk, ternyata itu pocong. Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 99. Kejadiannya di Bandung. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan di Moy. 3 cewek namanya Tasya, Vira, Bella, sama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasya tuh setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke teman-temannya ini, main petak umpet yuk. Padahal ya, pada hari itu tuh udah jam 5:30 sore. Tasya akhirnya bilang ke mereka, "Aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya mama papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib." Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ. Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima. Mereka nentuin siapa yang jaga pakai home pimpa. Dan yang jaga tuh Tasya di situ, karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Nah, pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari teman-temannya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya, Moy. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari teman-temannya. Dia teriak-teriak manggil temannya satu-satu, tapi nggak ada tanda-tanda dari temannya juga. Sampai akhirnya Tasya tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya, karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung, Moy. Dia nangis sambil jalan, karena di sekitarnya dia tuh ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu, Moy, Kayak ada anjing lari, tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Anjing. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti karena gak berani masuk rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia. Tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu. Jadi sekarang Tasya tuh posisinya di depan rumah itu, gak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Nah, pas si Tasya lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasya. Suaranya tuh laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh, Moibi. Ya, jerit. Nah, Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu. Tasya akhirnya lari kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasya lari, Tasya tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan kiri dia. Wah, bangsat. Sampai akhirnya Tasya tuh udah gak kuat banget, dia akhirnya pingsan.